Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan membahas masalah pengampunan dari Tuhan. Jadi, bagaimanakah saya dan saudara bisa menerima pengampunan dari Tuhan? Bicara tentang pengampunan, itu berarti ada kesalahan atau dosa yang sedang atau akan dan telah diselesaikan antara pihak yang bermasalah atau berselisih paham. Dosa atau kesalahan pertama kali terjadi di Taman Eden, ketika manusia lebih percaya tipuan iblis untuk memakan buah, bahwa ketika mereka makan buah larangan itu, mereka akan menjadi seperti Tuhan. Akibatnya, manusia diusir dari hadapan Allah. Inilah dosa manusia, terpisah dari Allah Sang Pencipta dan hidup di luar kebenaran Allah. Namun, pengampunan menjadi inisiatif Allah. Namun demikian, pelanggaran manusia ada konsekuensi. Mereka terusir dari Taman Eden. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dikatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa." Lantas, apakah itu pengampunan dosa? Apakah saya perlu diampuni? Kata mengampuni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pembebasan dari tuntutan karena melakukan kekeliruan. Kita bersalah terhadap seseorang, kita berusaha meminta pengampunan dari orang yang bersangkutan supaya relasi kita dengannya dapat dipulihkan kembali. Pengampunan bukan diberikan karena seseorang pantas diampuni. Tidak seorang pun pantas diampuni. Pengampunan adalah tindakan kasih dari Allah atau dari manusia kepada sesama. Kemurahan dan anugerah dari orang yang disakiti. Jadi pengampunan adalah tindakan kasih karena kemurahan dan anugerah dari orang yang disakiti. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak menendam terhadap orang yang bersalah terhadap Anda. Alkitab memaparkan bahwa semua orang membutuhkan pengampunan dari Allah karena semua orang telah berdosa. Karena itu, Pengkhotbah 7:20 berkata, "Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa." Dinyatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh dan tidak ada yang berbuat dosa. Maka bermakna tidak ada seorang pun yang dianggap saleh, artinya orang yang tidak pernah berbuat dosa. Pada kenyataan ini ditekankan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Semua dosa pada dasarnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Jikalau dosa-dosa seseorang tidak diampuni, maka semua dari kita akan dihukum dalam kekekalan atau masuk ke dalam neraka sebagai konsekuensi atas dosa-dosa kita. Matius 25 ayat 46, Yohanes 3:36. Pengampunan pada Tuhan. Nah, kita bersyukur bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Pemurah. Rindu ayat 9 dikatakan, "Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat." Allah ingin mengampuni kita, maka Dia menyediakan pengampunan itu. Sebenarnya, satu-satunya hukuman yang adil untuk dosa-dosa manusia adalah kematian kekal atau masuk dalam neraka. Karena itu Roma 6 ayat 23 menyatakan, "Sebab upah dosa ialah maut." Kematian kekal adalah upah dari dosa-dosa kita. Allah dalam rencananya yang sempurna datang berinkarnasi menjadi manusia sebagai Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Yesus mati di kayu salib menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Kematian Paulus karena itu menyatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita, supaya kita tidak menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Sebagai Allah, kematian Yesus menyediakan pengampunan dosa
bagi seluruh dunia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 diproklamirkan, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kebangkitan Yesus sekaligus memproklamirkan kemenangan nyata dosa dan kematian. 1 Korintus 15 ayat 1-28. Puji Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, apa yang dinyatakan dalam Roma 6:23 menjadi jelas. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maukah Anda menerima pengampunan dosa-dosa Anda? Apakah Anda merasakan perasaan bersalah yang tidak kunjung lenyap? Nah saudara, pengampunan atas dosa-dosa Anda tersedia hanya ketika Anda beriman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat Anda. Dalam Efesus 1 ayat 7 ditegaskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yesus membayar hutang dosa kita supaya manusia bisa diampuni. Satu-satunya yang perlu Anda lakukan adalah memohon pengampunan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Karena apa? Karena ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati untuk membayar harga pengampunan, maka Bapa di sorga akan mengampuni Anda. Di dalam Yohanes 3 ayat 16-17 diwahyukan berita yang begitu indah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, bagaimana? Apakah engkau tahu Anda diampuni? Semudah itukah kita akan diampuni? Karena dosa tetap ada penghukuman. Benar, semudah itu. Anda tidak dapat melakukan apa-apa untuk mendapat pengampunan. Mengapa? Karena tidak layak saya dan saudara diampuni karena kita berdosa terhadap Tuhan. Namun pengampunan itu diberikan oleh Allah, maka kita dapat diampuni. Nah, Anda tidak dapat membeli pengampunan dari Allah. Anda hanya dapat menerimanya dengan iman, melalui anugerah dan kemurahan Allah. Jika Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menerima pengampunan dari Bapa di surga, Anda dapat memulai dengan doa seperti ini. Doanya berkata, Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan saya pantas dihukum. Namun Yesus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung, sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya ingin bertobat dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk keselamatanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah dan pengampunanmu bagiku. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sekiranya Anda diberkati dengan topik hari ini dan ingin bertanya, Anda bisa mendiskusikannya dengan pembicara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.